Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku yang soleh-soleha? Sehat semua ya. Semoga selalu sehat dan dilindungi oleh Allah. Berjumpa lagi dengan Ibu Siti Hoiriah. Hari ini kita belajar sejarah kebudayaan Islam, yaitu tentang agama dan kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam. Perhatikan ya. Sebelum kita belajar, kita sholawatan dulu ya anak-anak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Wahai manusia tua dan muda, ingatlah mati di depan mata. Amal mulia masuk ke surga, amal durhaka masuk neraka. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Hidup senang bukan banyak uang, hidup senang hatinya tenang. Hati yang tenang, hati yang senang, hidupnya senang, imannya menang. Hati yang tenang, hati yang senang, hidupnya senang, imannya menang. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Wahai manusia tua dan muda, ingatlah mati di depan mata. Amal mulia masuk ke surga, amal durhaka masuk neraka. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Hidup senang bukan banyak uang, hidup senang hatinya tenang. Hati yang tenang, hati yang senang, hidupnya senang, imannya menang. Hati yang tenang, hati yang senang, hidupnya senang, imannya menang. Subhanallah, itu tadi sholawatannya ya anak-anak ya. Kita mulai belajar. Agama yang dianut masyarakat Arab sebelum Islam. Dalam sejarah lampau, masyarakat Arab sudah mengenal nama Allah sebagai sesuatu yang layak disembah dan zat yang maha terpuji. Ajaran ini adalah agama Tauhid dalam kurung agama Hanif yang dibawa oleh siapa? Yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian dilanjutkan oleh putranya Nabi siapa? Nabi Ismail alaihissalam. Perjalanan hidup Nabi Ibrahim bersama istrinya, siapa istrinya? Siti Hajar, dan putranya yaitu Nabi Ismail alaihissalam membuahkan sejumlah ajaran dan kebudayaan Islam yang sampai sekarang terpelihara seperti Ka'bah, makam Ibrahim, Hijr Ismail, dan peristiwa kurban. Bahkan proses perjalanan kehidupan keluarga ini diakui oleh umat Islam dalam salah satu rukun haji.
Berawal dari seorang yang bernama Amru bin Luhai, seorang pembesar suku Huza'ah yang melakukan perjalanan ke daerah Balqa di negeri Syam dalam kurung Syria. Dia melihat penduduk kota Syam melakukan ibadah dengan menyembah berhala. Dia tertarik untuk mempelajari dan mempraktikkannya di Mekah, maka terciptalah penyimpangan-penyimpangan dari ajaran Hanif yang telah lama dibawa oleh Nabi Ibrahim. Zaman sebelum datangnya agama Islam kepada bangsa Arab disebut zaman apa, anak-anak? Zaman jahiliyah. Artinya, ada yang tahu? Artinya zaman kebodohan atau kegelapan. Maksudnya, manusia pada zaman itu tidak menggunakan akal pikirannya untuk mengikuti ajaran yang benar. Mereka hanya mengikuti keinginan nafsu dan kesenangannya. Adapun faktor-faktor penyebab penyimpangan tersebut adalah kecenderungan yang kuat mengagungkan keluhuran yang telah berjasa, terutama kepala kabilah nenek moyang mereka. Selanjutnya, rasa takut yang kuat menghadapi kekuatan alam yang menimbulkan bencana mendorong mereka menjadi kekuatan lain di luar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adanya kebutuhan terhadap Tuhan yang selalu bersama mereka, terutama saat mereka membutuhkan. B. Kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam. 1. Menyembah berhala. Kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam. Yang pertama, menyembah berhala. Patung berhala yang diberi nama Hubal dan diletakkan di Ka'bah. Berhala Hubal menjadi pimpinan berhala lainnya seperti Latta, Uzza, dan Manat. Hubal yakni berhala yang terbuat dari batu akik, berwarna merah dan berbentuk manusia. Hubal, dewa mereka yang terbesar, diletakkan di Ka'bah. Kemudian Latta, berhala yang paling tua, ditempatkan di Taif. Uzza ditempatkan di Wadi Nahlah, Hijaz, dan patung Manat ditempatkan di Yasrib dalam kurung Madinah. Dia, Amru bin Luhai, mengajarkan kepada masyarakat Mekah cara menyembah berhala, sehingga masyarakat meyakini bahwa berhala adalah perantara untuk mendekatkan diri kepada Tuhannya. Sejak itulah mereka mulai membuat berhala-berhala sehingga mencapai 360 berhala yang diletakkan mengelilingi Ka'bah. Mulailah kepercayaan baru masuk ke masyarakat Mekah dan kota Mekah menjadi pusat penyembahan berhala. Padahal patung-patung tersebut jika ditendang atau dipukul tidak bisa membela diri karena patung-patung tersebut benda mati. 2. Menyembah bintang. Ada masyarakat Arab jahiliyah yang percaya bahwa benda-benda di angkasa seperti matahari, bulan, dan bintang mempunyai kekuatan. Oleh karena mereka memuja dan menyembah benda-benda itu. Mereka menengadahkan tangan ke langit seraya bermohon agar diberi rizki dan keselamatan. 3. Menyembah malaikat. Walahu man fis samawati wal ardi wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsiruna yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Artinya, dan miliknya siapa yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya dan tidak pula merasa letih. Mereka malaikat-malaikat bertasbih tidak henti-hentinya malam dan siang. Kita, umat Islam, beriman kepada adanya malaikat,
tetapi tidak untuk dijadikan Tuhan atau sesembahan. Di antara masyarakat ada juga yang memuja malaikat. Mereka percaya malaikat itu adalah putra-putri Tuhan, sehingga mereka menyembahnya seperti menyembah Tuhan. Malaikat hanyalah salah satu ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat hanya melaksanakan pekerjaan yang ditugaskan Allah. Oleh sebab itu, malaikat bukanlah Tuhan yang harus disembah dan bukan pula putra-putri Tuhan. Itu anak-anak ya. 4. Menyembah jin, roh, dan hantu. Pemujaan terhadap jin, roh, dan hantu yaitu dengan mengorbankan hewan ternak. Hewan itu dipersembahkan kepada jin, roh, dan hantu. Agar apa? Agar menyelamatkan mereka dari bencana dan tidak mengganggu. Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadis dengan sanad dari Ibnu Abbas yang berbunyi, patung-patung yang ada pada zaman Nabi Nuh alaihissalam merupakan patung-patung yang disembah pula di kalangan bangsa Arab setelah itu. Adapun Wud adalah berhala yang disembah oleh suku Kaib di Daumatul Jandal. Suwa adalah sesembahan Huzail. Yagus sesembahan suku Murad. Kemudian berpindah ke Bani Gatifdi yang terletak di lereng Bukit Saba. Adapun Ya'uq adalah sesembahan suku Hamdan. Nasr sesembahan suku Himyar dan keluarga Zikila. Padahal nama-nama itu adalah nama-nama orang soleh di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Setelah mereka wafat, setan membisikkan kaum yang soleh supaya dibuat patung-patung untuk menghormati roh-roh mereka di tempat-tempat pertemuan dan menamainya sesuai dengan nama-nama mereka. Patung-patung itu tidak disembah sebelum orang-orang soleh itu mati dan ilmunya telah hilang. Dari situlah penyembahan terhadap berhala-berhala dan roh-roh leluhur mulai. Itu tadi anak-anak pelajaran tentang agama dan kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam. Semoga bermanfaat. Terima kasih, semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.